بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang kami hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Hidayah Al-Hidayah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, lalu kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penurut, Maha Penyayang, tak pilih sayang untuk kita semuanya, yang sampai saat ini Allah masih bermurah hati meminjamkan umur, kesehatan, keafiatan, serta berbagai macam nikmat yang lain, sehingga pada subuh hari ini kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh laksanakan secara berjamaah, kemudian menambah amalan kita, yaitu mengikuti taklim beberapa hari ke depan, beberapa hari ke depan, insyaallah sampai pada masuknya waktu syuruk. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, meluangkan waktu duduk sejenak dalam majelis, mudah-mudahan insyaallah mengangkat derajat kita insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Selanjutnya mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, atau mungkin jamaah Al-Hidayah yang saat ini sedang terganggu kesehatannya, sedang sakit. Kita berharap mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kembali berjamaah bersama-sama dengan kita di masjid yang kita cintai. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insyaallah kita akan masuk ke menjalani puasa yang ke-22. Berarti kita sudah berada di fase yang ketiga, di 10 terakhir Allah, di mana disebutkan Rasulullah adalah awalnya Ramadan itu adalah penuh rahmat, pertengahannya ampunan, dan yang terakhirnya adalah itu benar-benar berbahasa daripada api neraka. Mudah-mudahan ketiga fase ini kita bisa lewati bersama dengan baik
dan semua yang dijanjikan oleh Allah dalam yang bisa meraihnya, mulai rahmatnya, ampunannya sampai pada balasan belakang. Dan salah satu waktu dan malam di 10 terakhir ini adalah yang disediakan oleh Allah bonus besar-besaran. Bonus besar-besaran disediakan oleh umatnya, oleh hambanya, khususnya umatnya Rasulullah SAW, yang mana bisa memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan, yakni malam 1000 bulan atau dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Kalau dihitung tahun kurang lebih 83 tahun, 3 bulan atau 4 bulan. Kalau itu kita bisa memainnya, bisa memanfaatkannya, maka insya Allah kita dinilai ibadah kita di saat itu sama dengan nilai kita beribadah kalau lebih 83 tahun 4 bulan. Itu cara terus. Makanya kita lakukan kesempatan itu di 10 terakhir ini, yang sampai kita ada meluangkan satu malam yang sampai lewat. Soal itu kita jaga, maka insya Allah pasti kita dapatkan malam 10 bulan harusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam sebuah hadis qudsi diterangkan bahwa suatu hari pada malam lebaran, malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah SAW, atau diajarkan bahwa kalau beliau naik mimbar untuk menyampaikan khutbah hari raya, naik ke tangga 1, tangga 2 sampai ke tangga 3, beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat yang lain mendengar itu merasa penasaran, ada apa Rasul membaca amin, padahal di antara kami tidak ada satu yang berdoa. Akhirnya setelah beliau turun dari mimbar, seorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, tadi kami mendengarkan dan menyaksikan bahwa Rasul mengucapkan amin 3 kali. Sementara di antara kami tak ada yang berdoa. Lalu doa siapa yang diaminkan ke Rasulullah? Dijawab beliau bahwa tadi itu yang saya aminkan doa malaikat Jibril. Jibril datang, samping saya lalu berdoa kepada Allah SWT, lalu doanya itu yang saya aminkan. Apa doa malaikat itu? Semuanya kaitannya dengan hablum minan nas. Yang pertama, doa malaikat kepada Rasulullah, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau terima puasanya seorang istri, yaitu istri yang berdosa durhaka kepada suaminya sampai mereka minta maaf dan saling memaafkan. Kata Rasul, amin, terima ya Allah doa mereka. Lalu berikutnya berdoa lagi malaikat, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau terima puasanya seorang anak. Berarti kita masuk dalam seorang anak. Anak yang durhaka berdosa kepada kedua orang tuanya sampai mereka minta maaf dan saling memaafkan. Kata Rasul, amin, terima ya Allah. Lalu yang ketiga, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau terima puasanya orang-orang yang puasa Ramadan, yaitu mereka-mereka yang memutuskan hubungan silaturahmi di antara mereka
sampai mereka menyambung kembali dan saling maafkan. Kata Rasulullah, amin. Terima kasih. Tiga-tiganya doa malaikat ini adalah semuanya kaitannya dengan hablum minan nas, yang sangat berpengaruh daripada ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan kalau saja malaikat yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang mengaminkan adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, rasa-rasanya mustahil doa itu ditolak, mustahil. Artinya 99,9% kita yakin doa yang diterima oleh Allah SWT. Makanya itu mari kita introspeksi diri sekarang ini. Apa kita masuk dalamnya itu kategori tersebut? Seorang istri yang punya dosa kepada seorang suami, maka lakukan silaturahmi yang baik, saling mengakui kekurangan kesalahan lalu minta maaf, dan mari sama-sama buka pintu maaf. Jangan ada yang merasa gengsi, ya, minta maaf. Dan juga ada orang yang menutup pintu maaf dari sama kita, sama manusia. Karena salah satu keberhasilan orang yang berbuat sama takwa itu memiliki sifat maaf, wal afina 'anil nas. Kalau ada orang yang gampang minta maaf kalau bersalah, lalu kemudian mudah menerima maaf dari orang yang bersalah kepadanya tanpa orang itu yang bersalah datang kepadanya untuk bertegur lutut, maka itulah orang yang dikatakan berhasil meraih daripada atau menemukan nilai takwa dalam dunia, yaitu wal kafina inas. Enggak perlu menunggu orang datang. Saya makan kalau dia tidak datang, bertegur lutut di hadapan saya. Dan kalau orang yang bertakwa itu tidak perlu hal seperti itu. Saya sudah maafkan dia, walaupun dia tidak datang minta maaf. Dan juga legowo atau gampang meminta maaf kalau yang bersalah. Tidak harus pilihan dengan saya yang lebih tua daripada dia. Saya lebih senior daripada dia. Apa yang gengsi kalau saya minta maaf? Siapa pun orangnya, mau tua kah, mau muda kah, mau berpangkat tinggi kah, kalau dia bersalah, ya, kalau dia bersalah, ternyata ada nilai-nilai ketakwaan dirinya, dia nggak melihat itu, dia melihatnya saya bersalah, saya harus minta maaf. Wal kafina 'anil nas. Nah ini yang pertama tadi. Kalau seorang istri mengaku berbuat salah, berbuat dosa kepada suami, ya, kita jangan gengsi untuk minta maaf. Atau sebaliknya, orang suami memang punya salah, punya kesalahan kepada istri, ya jangan gengsi minta maaf. Ini hadirin. Karena yang mulia di Allah itu bukan karena keluarga suami, bukan karena istri, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya utamakan ini adalah antara suami dan istri saling memaafkan. Tidak usah dirinci kesalahannya. Datang istri minta maaf sama suami, Pak, saya ini mau minta maaf, punya salah dosa banyak sekali. Udah tanggal sekian saya begini, tanggal begini, tanggal sekian saya begini. Nggak usah dirinci. Kapan hari terbang saya nyapu-nyapu di tempat tidur abang, saya dulu abang, saya buka, kalau saya ambil dua lubang tanpa ngomong sama abang. Nah, nggak usah dirinci begitu ya. Nanti kalau dirinci kehabisan waktu. Nanti bukannya minta maaf, saya maafkan, maka malah justru
khawatirnya timbul berantem yang ketiga, ya kan? Karena suami juga mau rinci, aku juga betul ya, punya dosa, punya salah ini saya sembunyikan, nasihat apa tuh? Sesungguhnya saya mau jujur aja Pak, tapi jangan marah ya, enggak, ya kan? Apa itu dosanya? Selama ini saya ada SK kadir, apa sekarang? Saya ada selingkuh kecil-kecilan. Akhirnya kita dimakan, justru terjadi perang yang ketiga. Udah tahu aja, saya punya dosa, saya besar, tolong maafkan ya, maafkan saya. Yang bersengaja atau tidak, mohon maafkan. Mari kita saling maafkan. Ini kembali zero lagi, nol, kosong. Insya Allah kalau itu menjadi penghalang kepada ibadah kita Ramadan ini, maka insya Allah akan diterima puasa kita oleh Allah SWT. Kalau kita sudah terlepaskan, kalau sesuai dengan doa mereka. Begitulah dengan doa yang kedua, ya Allah Tuhan kami yang berpuasa seorang anak yang punya dosa durhaka kepada keluarganya sampai minta maaf dan saling maaf. Kita ini ya adalah punya orang tua, berarti kita ini ada seorang anak. Kalau juga kita punya anak, punya cucu, tapi pada awalnya kita juga seorang anak. Kalau masih punya kita orang tua hidup, ya maka lakukanlah silaturahmi yang baik dengan orang tua kita. Datang minta maaf, meminta itu, ya. Karena al-jannah itu takhta penuhan, surga itu berada telapak kaki. Bahkan Allah, bahkan Allah SWT tergantung ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Ada ibu kita. Kalau ada seorang anak yang sangat disayangi, sangat dicintai oleh ayah ibunya, tandanya bahwa anak itu juga sangat disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya begitu, kalau ada seorang anak yang dibenci oleh orang tuanya, maka tandanya bahwa anak itu juga Allah itu membencinya dan mencintainya. Hanya kalau mau dapatkan cinta dari Allah SWT, pasmurnya adalah raih dulu cinta orang tua kita. Nah seperti itu. Jadi ini karena boleh jadi menjadi penghalang daripada ibadah kita, bahkan menjadi penghalang untuk masuk surga dan Allah SWT dari kemudian. Maka mari kita perbaiki hubungan ini dengan ayah ibu kita. Makanya dalam silaturahmi ada istilah saya itu yang paling utama bersilaturahmi itu ada 3 ur. 3 ur. Biasanya kita kan ada namanya itu silaturahmi kalau sudah lebaran. Karena satu sama seterusnya, padahal nggak mesti nunggu itu. Cuma sudah menjadi budaya kebiasaan kita, tanggal tersebut dilakukan silaturahmi. Maka dalam silaturahmi ada 3 ur yang saya istilahkan itu ya, yang paling utama. Ur yang pertama adalah sekasur. Nah, tahu sekasur? Bapak Ibu tahu sekasur? Nah, kalau nggak tahu sekasur cari. Sekasur itu adalah suami istri, ya kan? Suami istri. Kalau enggak belum ada sekasurnya ya jangan cari sekasur, ya. Nah. Suami istri, kata itu adalah malaikat kena sekali. Ini utamakan dulu sekasur ini. Jangan sampai kita udah keliling satu komplek, suami istri jalan. Tapi dia belum berselamat, belum bermaaf antara suami istri. Dia bermaaf sama RT-nya, kemudian pengurus musolanya, langganan dan sebagainya, ketua majelisnya. Dia datang dulu, sementara dia suami istri belum bermaafan. Ini rasanya ganjar atau berbeda. Utamakan dulu sekasur. Kalau perlu sebelum berangkat ke masjid, sebelum berangkat ke alapin atau sholat akan dulu silaturahmi yang bagus. Saya maafkan dulu. Ya seperti itu. Dulu sang suami datang istri minta maaf, gitu. Nah, kemudian disusul ke anak-anak kita, kan? Kita duduk berdua lagi, anak-anak kita datang. Itu sekali sekasur dulu.
Karena kita ini sekasar berpotensi untuk melakukan kesalahan, dosa karena kita lawan terdekat antara suami dan istri lawan terdekat, maka berpotensi pula kita melakukan kesalahan. Maka harus membersihkan dulu saat itu, silaturahmi yang baik dulu, sekasur. Setelah sekasur, maka kita beralih ke dapur yang kedua. Apa itu? Sedapur. Sedapur. Siapa sedapur? Lihat orang yang tinggal di rumah kita. Mungkin di sana ada orang tua kita, ayah yang punya kita, atau mungkin di sana ada orang tua kita, di sana mungkin ada paman bibi kita, di sana ada saudara-saudara kita, di sana ada anak-anak kita, bahkan mungkin di sana ada pembantu kita. Semuanya sedapur dengan kita. Ini yang kita utamakan dulu dalam bersilaturahmi. Sebelum kita kemana-mana, ini dulu sedapur dulu, sedapur. Utamanya kemudian biasanya dalam masjid pada apa langsung ganti baju, ya, baju baru dia pakai. Nah, ambil kunci motor, ya. Ditanya mau kemana? Aku mau jalan sama teman-temanku. Di mana? Aku mau ke titip lihat buaya. Kok malah silaturahmi ke buaya dulu? Padahal gak punya dosa sama buaya. Gitu. Ini. Nah, mestinya yang kedua ini kita utamakan dulu, sedapur dulu. Ya. Nah, tungguin dulu mana ayah dulu kita. Datangi. Di mana mertua kita datangi? Ya. Di mana paman bibi kita datangi? Di mana saudara kita datangi? Di mana pembantu kita memaafkan? Ini sedapur. Sedapur. Setelah sedapur, lalu orang yang ketiga yaitu sesumur. Inilah doa malaikat yang ketiga tadi. Jangan kau terima puasanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni mereka yang memutus hubungan silaturahmi di antara mereka sampai mereka menyambung kembali dan saling memaafkan. Ini orang yang ketiga. Apa itu? Sesumur. Setelah sekasur, sedapur, sesumur. Siapa sesumur itu? Itulah tetangga kiri kanan. Kenapa disebutkan sesumur? Karena berhari 30 tahun yang lalu yang belum ada lancar pasang teriak itu biasanya ada sumur satu di kampung itu, ya diambil airnya oleh satu RW, bahkan satu keluarga. Nah berarti itu sesumur dengan kita tetangga kiri kanan itu sesumur. Nah ini yang diutamakan tiga ini: sekasur, sedapur, sesumur. Sambung kembali. Mungkin tetangga kita barangkali cekcok dan sebagainya, kita sambung kembali. Jangan kita biarkan putus hubungan silaturahmi di antara sesama kita berjaya. Bahkan diancam dalam hadis Rasul dikatakan bahwa la yadkhulul jannata qatil rahim, tidak masuk surga orang yang sengaja memutus hubungan silaturahmi. Alhamdulillah. Artinya walaupun kita ini rajin ibadah, sholatnya nggak pernah pergi berjamaah, qiyamul lailnya nggak pernah pergi, duhanya diambil juga, sholat sunnah yang lain semua dikerjakan, tapi dengan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yaitu memutus hubungan silaturahmi, maka menjadi semua ibadah yang kita kerjakan tadi itu tidak bernilai. Kenapa? Kita tidak datang kepada surga dan Allah. Maka dikatakan Allah bahwa tulibat alaihi mudhillatu aina ma tuqdifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa di mana manusia itu berada akan selalu ditimpa kehinaan, kecuali kalau manusia itu baik hubungannya dengan Allah,
seperti kita lakukan Allah, kita sudah lakukan hubungan dengan Allah sudah bagus. 5 waktu kita kerjakan, kemudian ditambah dengan sholat sunnah rawatibnya, qiyamul lailnya, kemudian sholat tarawihnya, ya, zikirnya, baca Qur'annya, berarti semuanya hablum Allah udah bagus. Tapi belum cukup itu tanpa dibandingkan dengan hablum minan nas. Kita harus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Makanya dikatakan bahwa tidak masuk surga kata Rasulullah orang yang sengaja memutus hubungan silaturahmi. Maka sangat bagus sekali kita budaya di Indonesia ini. Ada namanya itu budaya silaturahmi kalau karena satu sama. Bahkan ada istilah halal dan halal. Walaupun dalam aturan nggak ada perbedaan lebih halal, tapi kalau kita tinjau dari segi manfaatnya sangat luar biasa. Itu istilah saja, bukan saja halal, tapi intinya adalah silaturahmi. Silaturahmi. Makanya berarti kita pertahankan hal seperti itu, bersilaturahmi. Silaturahmi kita tunaikan antara satu dengan yang lain orang muslim. Salah satunya adalah kita bersilaturahmi. Awalnya diundang besoknya tanggal 2 Syawal datang semua rumahnya. Open house rumah. Nah itu diundang ya jamaah kita. Maka datang dari Allah. Siapa yang mendatangi undangan setelahnya, undangan yang baik tadi, maka dia seperti bersedekah satu gunung emas. Begitu pula dengan orang yang mendatangi yang mengundang ini berbeza. Satu orang yang masuk ke rumah kita, ya, bertamu ke rumah kita, menghadiri undangan kita, maka ada 1.000 rahmat Allah ikut masuk ke rumah. Bayangkan kalau 10 orang masuk, berarti sudah 10.000 rahmat Allah masuk ke rumah kita. Ini Anda yang berbalik. Maka gunakan kesempatan ini untuk bersahabat. Kita datang sahabat kita, saudara kita yang mungkin barangkali ya, memang selama ini kita ada tidak baik hubungan, maka perbaikilah kembali. Karena merupakan salah satu ciri orang beriman itu yaitu bahwa Allah selalu menyambung sahabat. Sebagaimana sabda Rasul, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusil rahim." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah selalu menyambung hubungan silaturahmi. Maka mari kita lakukan itu. Kalau nggak bisa kita hadir, datang bertemu, sekarang sudah canggih alat komunikasi. Bisa kita WA, ya. Bisa kita telepon langsung, seperti itu. Jadi itu kegunaannya dan manfaat daripada alat komunikasi teknologi sekarang. Tapi kalau kita bisa bertemu langsung, apalagi bisa bersahabat, ya. Luar biasa. Rasul apabila dua muslim bertemu dan saling berjabat tangan, ya, maka keduanya mengumpulkan dosa-dosanya oleh Allah SWT sampai mereka berpisah. Luar biasa. Ini nilai silaturahminya. Nah, makanya ini momen Allah kita manfaatkan untuk saling bersilaturahmi dan saling memaafkan. Karena itu tadi saya katakan ya, salah satu ciri orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah SWT untuk berhasil meraih takwa di Ramadan ini adalah wal afina 'anil nas. Itu orang-orang yang gampang minta maaf kepada sesama manusia kalau bersalah dan juga mudah menerima maaf. Mudah menerima maaf dari orang lain tanpa orang itu datang
depannya untuk bertekuk sudah dimaafkan ya. Ini tidak ada dendam ya. Tidak ada dendam di hati, apalagi ingin balas kejelekan dengan kejelekan ya. Kalau perlu balaslah kejelekan dengan kebaikan. Yang dicari ya. Kita masih Allah ini untuk menyempurnakan daripada ibadah Ramadan yang kita kerjakan ini, karena hubungan kita dengan Allah dalam Ramadan sudah bagus, bagus. Ya. Kita sekarang kan orang yang tadinya itu tidak rajin sholat waktu, begitu masuk Ramadan hatinya berbiasa. Orang yang tadinya jalan-jalan di masjid di Ramadan, begitu masuk Ramadan luar biasa. Kalau perlu dia dari awal selalu berada di saf depan. Ya. Cuma ada juga sekarang banyak orang yang dorong-dorongan ke saf depan, pada saf depan biasa. Ini kan? Kalau di pelatihan dosa itu nilainya itu sama dengan dosa dengan otak. Kalau kita di depan itu, balas kedua sapi, balas ketiga kambing, kan? Balas keempat ayam, balas kelima telur. Tapi orang ke depan, padahal kalau urutan kita di depan itu. Saya, itu masya Allah SWT. Jadi kalau kemudian kalau sudah bagus hubungan kita, mari kita pelihara hubungan sudah bagus, sampai 11 purnama mendatang kita Ramadan. Pertahankan itu. Bagaimana cara mempertahankannya? Tunaikan hak orang muslim satu dengan muslim lain dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa tunaikan, maka insya Allah hubungan silaturahmi itu akan tetap terjaga, terjalin dengan baik. Kata Rasul, hakul muslimin wal muslimatun khamsah. Hak kalau muslim satu dengan muslim lain ada 5 perkara. Kalau 5 ini kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam bersosial, berhubungan sosial, maka insya Allah akan bagus terpelihara daripada silaturahmi. Yang pertama kata Rasul, idza laqituhu fasallim alaihi. Jadi kalau kita bertemu, bertegur sapa baru Nabi Sallallahu berikan salam. Sebelum bicara macam-macam ya, yang pertama kita sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita sapanya apa kabar, ya kan? Nah, kan gitu ya. Ini sehingga terjadi dialog hubungan silaturahmi, satu bertanya, satu menjawab. Nah, terjadilah hubungan silaturahmi yang baik, saling mendoakan. Nah, beri salam dia jawab assalamualaikum, waalaikumsalam, nah, terusnya. Ini hak orang satu, muslim satu dan muslim lain, yaitu berikan salam. Kalau ada berikan salam sama kita, maka kita ada wajib menjawab. Nah, sehingga terjadi dari hubungan silaturahmi yang harmonis. Jangan saling mendiamkan bila kita ketemu. Minimal kita sampaikan salam. Karena salam itu luar biasa, mengandung doa yang luar biasa, ya kan? Mendoakan kita agar kita selalu dalam keselamatan, kemudian mendapatkan rahmat, kemudian berkah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 poin yang sangat penting dalam Islam, yaitu keselamatan, kemudian rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Sekalian dari rahmat Allah itu untuk menjaga daripada hubungan silaturahmi yang sudah terbangun tadi. Yang pertama yaitu kita saling menyapa dengan ucapan salam kalau betul. Lalu kedua yaitu apabila kita diundang, maka datanglah undangan itu. Itu salah satunya. Jadi jangan sampai kita nggak usah berpikir ngapain saya datang. Ulang juga saya undang dia berkali-kali tidak pernah datang. Waktu nikah anak pertama, kedua, ketiga, sampai kelima saya nikah undang terus tidak pernah muncul. Nah dua dia undang saya sampai saya datang. Salah kan ya? Balas dendam namanya itu. Padahal dalam Islam nggak ada seperti itu. Nah, kita harus berbaik sangka dengan saudara kita. Kenapa tidak datang undang pertama? Oh
mungkin lagi di bawah kota. Di undangan kedua mungkin barangkali lagi sakit. Di undangan ketiga mungkin barangkali lupa. Di undangan keempat tahu alasannya. Tapi selalu kan berbaik sangka, jangan pernah berburuk sangka. Ini datangnya. Tapi datang sesuai dengan undangan juga. Datang sesuai. Kalau diundang untuk pernikahan, biasanya syukuran ya pernikahan. Di situ tertulis suatu kebahagiaan bagi kami sekeluarga. Jika bapak itu berkenan hadir dalam pesta pernikahan putra kami untuk memberikan doa restu. Nah itu dari sebesar saja memberikan doa restu. Diundang datang memberikan doa restu, bukan diundang datang memberikan 200.000. Tapi kalau datang doa restu juga sekaligus 200.000 tidak apa-apa, itu saya. Ini ya, sekarang masih ada. Nah kemudian yang ketiga, yaitu apabila sudah kita bersih, ya, bersih. Kita akan sampingnya mendengarkan dia memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita yang mengatakan ini, ya, kita berikan haknya. Apa haknya? Doakan dia Allah. Kemudian dia juga bisa menjawab, ya, mendoakan kita kembali. Ya, jadi Allah. Ya, nah ini artinya terjadi komunikasi, saling mendoakan, saling peduli, saling mendoakan. Ini saja. Nah, berikutnya apabila ada yang sakit, apakah itu di rumah sakit apakah itu di rumah, ya, terbalik di rumah karena sakit, maka kita tidak mengetahui keberadaan itu, kita berikan haknya. Apa haknya? Datangi dia dan doakan untuk kesembuhan Tuhan. Jangan datang justru menambah sakitnya. Dan juga orang yang menjenguk itu justru semakin parah orang yang menjenguk kepada Allah. Karena kenapa? Dia macam-macam mengalir di situ, ya. Nah, jadi pikiran orang sakit ini, dia datang ke rumah sakit dan terus dimawat Tuhan misalnya, masuklah dia bergeser di situ sambil dipegang jidatnya, kan? Dilihat kondisinya, ya. Dia tuh begitu, langsung dia ngomong sama temannya yang datang sama-sama ini kalau saya perhatikan ini parah sakit ini parah sakitnya persis sama dengan teman saya ada juga di Maluya 3 hari ya dengan yang sakit ini langsung juga tahu patron ya ini udah masalah. Nah, itu ya jangan sampai, tapi berikanlah harapan, sabar ya. Nah, saudaraku ini adalah cara Allah menguji kita, ya. Bahkan insya Allah SWT menghapus dosa-dosa kita. Kalau Bapak sabar, insya Allah ikuti saran dokter, ya, insya Allah akan segera sembuh. Paling 2 hari ini keluar rumah sakit. Itu berikan harapan. Rasanya zaman kita kurang sempurna kalau Allah tidak ada sana, sehingga dia semangat. Lalu terakhir, yaitu apabila dia meninggal dunia, maka akan telah kemudian. Nah, jangan sampai kita satu komplek, ya, sudah 3 hari diundang benture baru tahu siapa yang meninggal. Kita sebelah, masa nggak tahu? Bisa nggak tahu? Ya Allah, kalau sudah 3 hari ini, nah jangan sampai begitu. Ya. Barangkali itulah yang dapat sampaikan 5 hal tadi yang menjadi hak manusia. Satu, yaitu berikan salam, datangi undangannya, doakan jika dia bersih, kemudian jangan dia sakit sama melupakan semuanya, dan yang kelima angkat dari kubur mudah-mudahan dia meninggalnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi dari kita, tidak menggurui Bapak dan semuanya, tapi harus segera menyampaikan informasi dan ilmu pengalaman. Jika benar semua dari Allah SWT, namun jika ada salah khilaf, berhati tentu dengan salah kehilapan dari beberapa pribadi. Sekaligus merupakan keterbatasan Tuhan. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf lahir batin kepada seluruh Bapak, Ibu semuanya, jemaah Al-Hidayah, jika selama kami berikan tausiah baik ucapan tingkah laku ada hal yang berlepas, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena memang kesempurnaan hanya milik Allah SWT.
kurang kesalahan milik kami selaku manusia biasa.